Oke, yuk. Sekarang kita kan, saya pakai gini aja ya, kalau saya slide show. Oke. Nah, terakhir kita udah review tentang bagaimana sih laboratorium yang bagus gitu kan, setidaknya untuk kapasitas kita nanti sebagai guru IPA di laboratorium sekolah, karena berbeda dengan laboratorium yang lain. Kan? Yes, Mbak. Lalu sekarang kita belajar lagi tentang yang namanya ada science proses skills atau teman-teman mungkin lebih umum mengenalnya sebagai keterampilan proses science gitu. Nah, kalau tiba-tiba nanti suara saya terputus atau tidak jelas, mohon eh, dikasih tahu ya. Nah, jadi untuk science process skills itu atau KPS, keterampilan proses science sebagai secara umum jadi dua. Nah, yaitu em, basic atau yang dasar, KPS dasar, lalu ada yang integrated yang sudah lumayan lebih kompleks gitu daripada yang basic. Jadi kayak yang udah pernah kita brainstorming ya, untuk basic SPS atau KPS itu ada yang namanya observing atau kemampuan untuk mengamati gitu kan. Mengamati berarti kita memakai semua indera kita kecuali indera keenam gitu kan. Nanti itu yang tidak harusnya diteramati jadi teramati itu. Gitu. Ini ada observing atau mengamati. Lalu ada measuring, harus pandai mengukur. Dulu tuh waktu Kezia, ada Kezia? Halo Kezia. Oh, enggak, lagi enggak on ini berarti. Martina, ada Martina? Halo Martina. Iya, Miss. Oke, dulu waktu semester satu atau dua ada praktikum tentang pengukuran nggak? Ada, Miss. Ada, ya kan? Eh, Gimana cara mengukur pakai jangka sorong? Itu kan kalau Martina tidak bisa cara mengukur pakai roll gitu kan, sesimpel nggak bisa pakai penggaris. Nah, bagaimana bisa mengukur pakai jangka sorong gitu kan? Nah, itu adalah salah satu measuring atau kemampuan untuk mengukur gitu. Lalu ada klasifikasi, gampang ya klasifikasi, misalnya klasifikasi makhluk hidup, apa yang membedakan makhluk hidup dan benda mati berdasarkan ciri-cirinya, seperti itu. Lalu ada recording data, misalnya kayak teman-teman ini mulai terbiasa mencatat, atau terbiasa mengambil foto. Kalau misalnya dulu Rahel, ada Rahel? Halo Rahel, agak lagi terkendala mungkin ya. Pakai mikroskop gitu. Kita kan harus menyertakan ada gambar pengamatan kita kan, jadi diambil fotonya. Atau juga recording data waktu pakai stopwatch seperti itu ya. Jadi untuk mengambil data, merekam data itu adalah salah satu basic science process skill. Lalu making number and spatial relations, bagaimana kita mengolah datanya gitu kan. Karena recording data itu hanya mengambil data seperti itu gitu. Kalau mengolah lagi kita eh, kita masukkan ke rumus gitu contohnya. Lalu ada communicating, lalu ada kita mengkomunikasikan hasilnya. Misalnya kayak biasanya di akhir pembelajaran gitu ya, guru itu atau dosen itu akan minta ada salah satu grup yang mau berbagi bagaimana hasil eksperimennya. Nah, itu adalah salah satu contoh communicating. Bahkan sampai communicating itu masuk ke dalam proses skills, masuk ke dalam skills proses science gitu kan. Kalau ada integrate ini seperti apa lagi gitu. Ada misalnya lebih kepada membuat hipotesis, nah itu lebih integrated seperti itu. Nah, eh gini, ada yang mau berpendapat nggak tentang eh, pengalaman belajarnya? Ini yang poin yang kedua ya, pengalaman belajar ketika dulu di sekolah misalnya, dan kemudian ada culture shock gitu, waktu eksperimen bio umum atau fisika umum atau kimia umum. Ada yang mau berbagi? Cindy, ada Cindy? Atau mungkin kita pernah jadi konsumernya, tapi kita tidak
sadari gitu, kita memakai kosmetik-kosmetik yang berbahaya. Seperti itu kan. Nah, ini ada 2 poin yang harus teman-teman diskusikan. Nanti setelah 2 menit, silahkan untuk pindah ke ruang utama, kemudian kita akan share hasil. Oke, paham ya instruksinya apa? Baik, Miss. Oke, thank you. Stop share. Saya akan pindah ke ruangan yang lain. Hai guys. Tadi saya udah kesini belum ya? Udah ya? Halo ya? Udah ya? Hai gengs. Halo. Kelihatan? Ada screen share ya? Kelihatan, Miss. Oke, Kelihatan, jadi Miss. teman-teman di breakout room ini silakan diskusikan nih tentang peredaran kosmetik palsu. Jadi ada dua dua bullet point di sini untuk didiskusikan sekedarnya aja. Jadi nggak usah terlalu yang riset, tapi benar-benar hasil diskusi dengan prior knowledge atau dengan pemahaman yang teman-teman ketahui. Nanti kita akan balik lagi setelah 2 menit. Kita akan balik lagi ke ruang utama, kemudian akan kita saling share dengan room yang lain ya. Oke, instruksinya jelas? Jelas, Miss. Terima Oke, kasih. silakan didiskusikan ya. Nanti sekitar 13.51 nanti balik balik ya ke ruang utama. Iya, Miss. Oke, Oke, Miss. jadi ini ruang utama kalau nggak salah ya. Iya kan? Ruang utama. Saudara bisa diubah cara
berpikir, cara kita mengubah berpikir kritisnya gitu. Yes. Gimana caranya belajar dengan waktu 3 bulan, tapi bisa dapet nih berpikir kritisnya gitu. Kalau konstan aja, kalau rajin aja, mungkin bisa ya, Miss, gitu. Oke, thank you, Ra. Baik, benar. Critical thinking itu awalnya kan selama kita memang ada pengaruhnya ya, pengaruhnya pendidikan education itu kepada dalam dalam segi culture atau budaya gitu kan, historical culture and context education itu. Nah, jadi kalau untuk di Asian sendiri, tapi bukan berarti semua Asian ya, semua negara di Asia, critical thinkingnya sedikit terhalang oleh norma sosial. Kita punya ada namanya tabu. Ini jangan dipertanyakan lah, udah itu memang kata orang tua begitu, gitu kan? Tapi mungkin teman-teman pernah ada yang gaul gitu kan sama orang-orang dari Western gitu kan. Nah, mereka itu hal-hal yang kita tidak pernah terpikir untuk ditanyakan, mereka tanyakan dan itu hal-hal yang biasa banget gitu. Nah, critical thinking itu adalah gimana cara kita menanyakan sesuatu, bahkan sesuatu yang udah jelas kita tanyakan. Jadi saya harap teman-teman di sini tidak melihat kemampuan berpikir kritis itu sebagai apa ya, sebagai serangan gitu. Kalau nanti kan ditanya ke selama presentasi, misalkan ada yang nanya yang kayaknya agak tajam gitu. Nah, itu adalah salah satu di mana kultur di dalam lingkungan perguruan tinggi adalah untuk saling mempertanyakan gitu kan. Nah, tapi jangan itu dianggap sebuah attack gitu. Kalau pada personal itu adalah cara kita melatih atau shape our critical thinking skills gitu. And it's okay to be incorrect gitu kan, nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa dong kita nggak benar dalam beberapa hal gitu. Intinya juga we're human gitu kan, and we have limitation. Kita punya keterbatasan. Nah, tadi udah aspek yang ketiga, critical thinking. Sekarang yang keempat nih, ada constructivist theory. Halo Joshua, halo, selamat Halo pagi. Miss, pagi Oke, Miss. pernah dengar nggak teori konstruktivisme? Pernah? Pernah Miss, pernah Miss, pernah. Pernah. What do you think? Apa yang terlintas di pikirannya Joshua tentang teori konstruktivisme? Yang terlintas di pikiran saya Miss mendengar kata Mhm. konstruktif itu, dia itu dari kata konstruksi ya Miss, secara Yes, benar. teratur seperti itu Miss. Jadi teorinya itu menjelaskan menurut Joshua itu bagaimana cara membuat eh, sebuah pembelajaran gitu Miss, secara terstruktur gitu Miss. Jadi meminimalisir kesalahan yang terjadi seperti itu Miss. Oke, nice. Good opinion, gitu ya. Baik, terima kasih ya, Joshua. Sorry, excuse me. Oke, teori konstruktivisme. Sebelum saya tambahkan, ada yang mau berpendapat lain? Cindy, halo. Pokoknya ini siapa yang terlihat lah saya. Halo Kak Cindy Clara Siregar. Oh my, halo. Halo Miss, Halo, ada yang mau ditambahkan berdasarkan penjelasan Bang Joshua tadi? Tadi kata Joshua, menurut Cin- oke, oke, silakan. menurut Cindy pembelajaran kontrov apa? Konstruktivisme. Menurut Cindy Dan ada kesalahan selama dalam pengalaman, disitulah kita bisa belajar. Oke, jadi secara umum inquiry based learning itu terdiri atas empat itu, penciri khasnya itu empat itu aja dipahami, kan? Oke, jadi kita kemudian berpindah, gitu kan, ke apa aja sih Miss jenis-jenisnya, gitu. Nah, kalau pemahaman saya, tapi ini tergantung lagi kepada buku apa yang teman-teman baca, gitu. Ada yang mengatakan cukup tiga, which are structured, guided sama open. Tapi ada juga ya buku lain yang mengatakan kalau oh ada lagi yang di bawah structured itu adalah limited
gitu kan. Nah, untuk memahaminya secara komprehensif, kita ambil yang paling lengkap. Oke, yang pertama, bisa teman-teman lihat ya, itu ada kayak tangga dia. Nah, tangga itu yang pertama, basicnya. Oke, sama ya kayak Bloom taksonomi, yang piramida Bloom taksonomi itu, ya kan? Nah, dia dalam bentuk piramida itu for a reason. Jadi, jangan tiba-tiba skip ke atas, tapi dari bawah dulu, gitu. Dari bawah dulu harus didudukkan kemampuannya. Kalau udah duduk, kalau sudah terampil, baru pelan-pelan naik. Memberikannya ada 2 poin. Kenapa sih? Itu kan PET Interactive Simulations itu masih menjadi pilihan sampai sekarang, gitu kan. Pertama adalah to improve the ways of science learning. Science learning secara teori ada di kelas, kemudian kita lengkapi dengan hands-on eksperimen di laboratorium, ditambah lagi dengan simulasi secara digital. Well, all-rounded banget itu pengalaman belajarnya. Jadi saya encourage teman-teman untuk jadilah guru yang seperti itu. Ya, gunakan semua yang bisa kalian gunakan biar anak-anak belajar. Lalu yang kedua adalah untuk meningkatkan scientific dan numerasi, literasi numerasi. And education worldwide through free interactive simulations. Jadi nanti kenalkan anak-anaknya di sekolah. Ini loh adik-adik gitu kan, ini ada namanya PET. Teman-teman udah biasa ya pakai laptop, pakai gadget gitu. Jadi daripada push rank terus gitu kan, cobalah mainkan ini sebentar. Dia seru gitu. Bisa digunakan kayak untuk bermain atau walaupun bukan pure game based learning. Tapi karena di dalam gadget, jadi kita tuh lebih willing to learn gitu ya, karena yang di tangan kita setiap saat itu apa ya, kalau nggak di depan mata kita laptop ya gadget HP, daripada scroll TikTok terus ya kan, anfaedah gitu. Jadi luangkanlah waktu itu sedikit untuk ini self advancement, self improvement. Nah, ini contohnya, ini simulasi untuk ada pH. Jadi di sini ada variabel-variabel, ini adalah acidity, derajat keasaman, yang bisa murid-murid itu secara free memanipulasi. Jadi yang kemarin kita belajar ya, ada science process skill, kan ada salah satu skillnya manipulating variable. Jadi di sini siswa atau mahasiswa lebih free gitu, lebih bebas untuk berkreasi. Cobalah saya turunkan nih derajat keasamannya gitu kan. Apa yang terjadi? Ya kan? Kemudian kalau misalnya konsentrasi NaOH-nya ditambah, apa yang terjadi? Nah, itu. Oke, sebentar ya, Nah, kita hari ini sekalian untuk review LKPD. Nah, tadi kita udah belajar tentang inquiry adalah berbasis guided ya, teman-teman. Tadi kita punya ada 4 tuh. Sekarang guided. Apakah buklet LKPD yang dikembangkan oleh teman sejawatnya sudah memuat kriteria itu belum? Ya kan? Kesesuaian level guided inquiry. Masalah dari guru, prosedur dirancang siswa. Jadi kesesuaian level guided inquiry ini teman-teman bisa berfokus apakah prosedurnya itu di dalam bentuk statement. Saya ulangi, apakah prosedurnya dalam bentuk statement atau dalam bentuk question atau dalam bentuk pertanyaan. Nah, guided inquiry itu dia secara ideal itu dalam bentuk pertanyaan gitu. Itu kunci yang membedakan dibandingkan dengan yang recipe book atau buku resep. Buku resep itu kan tuangkan 5 mili air ke dalam adonan. Itu mesti yang limited inquiry tuh. Kalau kita mau naik level ke guided inquiry, ya kan, bagaimana cara membuat adonan ini bisa menyatu misalnya. Dia dalam bentuk question, dalam bentuk pertanyaan. Nah, nanti teman-teman review tuh, ya kan, buklet teman sejawatnya. Apakah sudah sesuai dengan guided inquiry? Lalu yang kedua, ada muatan atau berciri khas sudah terlihat gitu kan, komponen-komponen science process skills-nya.
formulating hypothesis, controlling variable, defining operationally, dan interpreting data. Lalu integrasi fact-nya, of course, karena kan setiap LKPD itu mempunyai simulasinya sendiri. Nah, lalu yang keempat adalah keterbacaan dan struktur. LKPD alurnya logis, bahasanya jelas, dan misalnya disuruh menjawab, ada nggak kotak jawabannya? Itu kalau nggak ada, nah itu jadi catatan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita pindah, biar saya bikin record room dulu ya. Miss mau bertanya, Oh, boleh. Silahkan, Rara. kemarin kami yang di kelompok 1 itu kan di room 1. Nah, itu kami Hmm. mereview LKPD dari siapa ya, Miss? Oke, Dari good kelompok siapa? question, Rara. Siap. Saya lagi bikin grupnya. Sebentar ya. Sudah, biar saya share screen dulu ya. Oke. Nah, kalau sudah terlihat, mohon diinformasikan. Oke, Miss, sudah terlihat, Miss. Oke, sudah terlihat. Oke, listen carefully ya. Nah, sekarang ini udah ada 4 grup besar. Kak Sonia, Kak Rara, Kak Tiwi, Kak Kezia, Kak Maifa, Kak Ayu, Bang Marlan, dan Kak Tasya itu adalah grup fisika yang mengembangkan buklet fisika. Jadi, grup pertama ini akan menilai buklet biologi. Sampai sini jelas? Jelas, Miss. Jelas, Miss. Oke. Kak Nuha, Kak Martina, Kak Cindy, Kak Raya, Ivana, Aries, Airin, dan Rahel itu adalah grup biologi. Jadi, grup biologi ini akan peer review untuk buklet kimia. Oke. Nah, sekarang grup kimia akan peer review grup fisika, grup IPBA. Nah, kalau grup IPBA akan review grup fisika. Sudah menjawab ya, Rara ya? Sudah, Miss. Jadi Terima kasih, Miss. Oke, ini grup asli, grup habitatnya teman-teman gitu deh. Nah, Biologi. Setelah kami mereview LKPD dari kelompok kimia, secara umum untuk LKPD kelompok kimia itu sudah cukup baik dan sudah menunjukkan penerapan model guided inquiry-nya. Kayak pada bagian orientasi dan rumusan masalahnya, gurunya itu telah memberikan fenomena awal dan arahan investigasi. Kemudian siswanya diberi kesempatan untuk menyusun hipotesis, melakukan pengamatan, dan hingga menarik kesimpulan. Nah, kemudian untuk aspek science process skill atau kita biasa mengenalnya KPS, keterampilan proses sains, pada LKPD kelompok kimia ini sudah memuat beberapa keterampilan proses sains penting seperti formulating hipotesis, identifying and controlling variable, serta interpreting data. Kemudian kan ketika kami baca tadi, siswa kan diarahkan tuh untuk membuat hipotesis berdasarkan fenomena, menentukan variabel manipulasi, respon, dan kontrol. Lalu menganalisis hubungan antar variabel dari hasil pengamatan simulasi. sudah terputus kayaknya. Oke, Raya. baik. Mhm. Karena jaringan Raya terputus, mungkin bisa saya lanjut ya, teman-teman. Boleh. Nah, Nah, tadi udah dijelasin sama Raya juga, secara umum kan LKPD yang disusun oleh kelompok kimia ini sudah baik ya. Udah juga menunjukkan penerapan si model guided inquiry-nya. Nah,
ada yang perlu diperhatikan kembali nih teman-teman. Jadi pada aspek deepening operationally masih dapat diperkuat dengan menambahkan petunjuk yang lebih spesifik mengenai cara mengukur atau menentukan indikator pengamatan, misalnya kriteria perubahan partikelnya, perubahan warna indikator, atau batas perubahan pH. Jadi itu kami review secara keseluruhan pada bagian-bagian ini di beberapa LKPD itu masih perlu untuk lebih diperhatikan kembali supaya apa tidak menimbulkan miss, apalagi nih untuk siswa ya. Siswa tentunya akan sangat mengikuti panduan. Jadi apabila beberapa bagian tersebut ada yang miss, tentunya dapat membuat menjadi kesalahpahaman seperti itu. Kemudian integrasi simulasi PET yang disajikan pada LKPD kelompok kimia ini itu juga sudah relevan ya dengan materi ataupun tujuan pembelajaran yang telah disajikan. Jadi sudah linear. Kemudian simulasi-simulasi yang digunakan juga udah didesain untuk bisa membantu siswa nih untuk mengamati perubahan yang misalkan perubahan-perubahan yang sulit dilakukan di laboratoriumnya secara langsung atau dengan keterbatasan waktu ataupun tempat. Nah, ini tuh sudah sangat mendukung Kak, karena menggunakan PET. Kemudian selain itu penggunaan PET ini juga dapat mendukung proses eksperimen virtual. Jadi juga meskipun nanti ada hambatan ketika melakukan pembelajaran secara langsung, bisa tetap efisien. Selain itu, kita sekarang akan masuk dari segi keterbacaan dan strukturnya nih. Kalau dari LKPD kelompok kimia ini sudah memiliki alur yang sistematis, mulai dari orientasinya, rumusan masalahnya nih, kemudian ada hipotesis ya, hipotesis, terus kemudian ada prosedur kerja, ada analisis data, seperti itu. Kemudian ada juga yang perlu diperhatikan kembali, beberapa bagian masih perlu diperbaiki, seperti kesalahan penulisan nama simulasinya. Terus ada juga beberapa tabel-tabel yang kurang lengkap seperti itu untuk tempat penyajian data siswanya. Tapi secara keseluruhan LKPD si tim kimia ini sudah menunjukkan desain pembelajaran yang berbasis guided inquiry yang baik dan mendukung keterampilan proses sains dari siswa itu sendiri. Jadi dengan sedikit perbaikan-perbaikan yang dari hasil review yang mungkin kami sampaikan tadi itu juga dapat menjadi evaluasi juga untuk bisa memperbaiki LKPD ini menjadi lebih baik. Seperti itu sih, di hasil dari diskusi kami kelompok biologi. Oke, well, thank you. Karena waktu sudah menunjukkan 1 jam, jadi thank you banget untuk kelompok biologi ya, yang kelompok biologi yang mereview tentang apa ini? Kimia ya, if I'm not Iya, Miss mistaken. Nadia. Iya, oke. Jadi bisa banget nanti untuk ide penelitian teman-teman adalah pengembangan LKPD berbasis inquiry gitu. Ya nggak apa-apa, silahkan gitu kan. Dengan novelty-nya atau hal yang terbarunya adalah menggunakan PET simulation. Jadi kalian bikin suatu booklet gitu kan, diambil IPA terpadunya, ini IPA banget gitu kan. Ambil IPA terpadunya, jadi bisa jadi ide penelitian. Oke, eh terima kasih. Boleh di stop share ya Kak Nuha? Oke, baik. Terima kasih. Yo. Oke, thank you everyone. Kita sudah sampai di akhir pertemuan nih. Gitu, I appreciate your presence here. Walaupun kita ketemu online, tapi it's more than enough gitu. Semoga kita belajar sesuatu, walaupun itu kecil sedikit saja, tapi itu adalah sesuatu yang baru gitu. Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Oke, so thank you so much and have a nice day everyone. Bye-bye. Bye-bye, Miss. Bye-bye, Thank you, Miss. Miss. Bye-bye, Thank you, Miss. Selamat Thank you, menjalani hari Miss. ya. Bye, Miss. Saya izin end meeting for all. Thank you. Okay, Miss. Thank you. Terima kasih, Miss.